Salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Pernahkah saudara mengalami kekecewaan? Mungkin Anda sekarang juga sedang kecewa. Kecewa disebabkan karena apa yang saudara inginkan, saudara harapkan tidak tercapai. Saudara memberikan suatu pencapaian-pencapaian yang melampaui batas-batas kewajaran. Kecewa karena ada orang-orang di sekitar yang diharapkan bisa menolong, bisa membantu, bisa memberikan semacam nasihat atau perhatian, tetapi kenyataannya saudara tidak mendapatkannya. Kekecewaan sering terjadi pada diri manusia karena manusia ingin mendapatkan yang terbaik. Sebenarnya, keinginan untuk mendapatkan yang terbaik, kemauan untuk memperoleh hal-hal yang baik, yang berkenan, itu sesuatu yang wajar. Karena memang kita memiliki suatu standar moral, standar pemikiran, agar apa yang kita kerjakan itu benar-benar berkualitas. Seringkali kita kecewa terhadap orang lain, kecewa terhadap lingkungan sekitar kita, tetapi kita juga sering kecewa terhadap diri sendiri. Melihat dan memperhatikan diri, tidak berdamai dengan kondisi diri sendiri, membuat kita kecewa. Saudara pernah mengalami kekecewaan seperti itu, bukan? Tentunya saudara bisa melakukan suatu tindakan-tindakan yang irasional ketika begitu tingginya kekecewaan. Putus asa, frustasi, dan menimbulkan depresi. Puji Tuhan karena besar anugerahnya, pertolongannya, dan segala penyertaannya membuat kita digerakkan oleh Roh Kudus agar memiliki pengharapan. Karena kalau kita berhenti saja di kekecewaan, kita tidak memiliki kekuatan untuk melangkah dan menatap masa depan. Di masa lalu kita bisa saja kecewa, terutama kecewa pada diri sendiri. Kecewa karena keterbatasan yang dimiliki oleh diri sendiri. Seringkali kita melupakan bahwa ada kebaikan Tuhan di balik kekurangan, keterbatasan, ketidakberdayaan kita. Tetapi kita lebih sering menilai keadaan kita menjadi sesuatu yang mengecewakan. Mungkin saja saya, saudara, dan kita sekalian tidak setampan orang lain, tidak segagah orang lain. Kita kecewa karena apa yang kita sudah kerjakan, kita tidak dapatkan hasilnya. Tetapi ketahuilah bahwa di dalam orang-orang percaya, dia selalu melihat hal baik dari hal-hal yang tidak dapat diperhatikan dunia ini. Karena kita memandang kepada Tuhan yang hidup, memandang kepada Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang selalu setia mendoakan kita dan memberikan kepada kita kekuatan. Oleh Roh Kudusnya kita dihibur ketika kita kecewa, ketika kita kesal, ketika kita mengalami kesusahan di hati. Pandanglah pada Tuhan Yesus yang pernah disalibkan, menyerahkan nyawanya, dan ya yang bangkit dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pandanglah pada Kristus yang memberikan kepada kita selalu penghiburan, damai, dan sejahteranya. Memandang kepada Tuhan membuat kita semakin punya pengharapan. Tentunya tidak serta-merta ketika kita bersandar bergantung kepada Tuhan, kekecewaan itu sirna, lenyap, tidak terjadi lagi. Tidak demikian. Tetapi kalau kita sedang berada pada posisi yang sedang kecewa, sedang menuju kekecewaan dan bahkan stres dan depresi, marilah kita bersandar kepada Tuhan. Marilah semua yang seperti itu memandang kepada Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena Ia tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukur kepada Tuhan ada firman Tuhan yang menghibur, menguatkan, meneguhkan iman, memperlengkapi diri. Dengan kita menyimpan kebenaran-kebenaran Allah, memikirkannya, merenungkannya, bahkan melakukannya, kita akan menyingkirkan kekecewaan itu dari diri kita. Kita tidak lagi bersandar pada pengertian kita dan kekuatan kita sendiri. Kita tidak lagi menaruh harapan pada manusia siapapun itu, tetapi kita bersandar, bergantung, menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan.
Andai kata pun kita mendapatkan kebaikan-kebaikannya, sehat badannya, banyak hal-hal baik yang kita terima, rezeki maupun juga perkawanan, kita bersyukur bahwa semuanya itu terjadi karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ada lagu pujian yang sering kita lantunkan seperti hitunglah berkat Tuhan satu persatu, kau kan kagum olehnya. Dengan menghitung berkat Tuhan satu persatu, baik masa lalu dan pengharapan untuk masa depan, maka kekecewaan itu akan disingkirkan dan sirna dari kehidupan kita. Dan terpujilah Tuhan yang menopang memelihara umatnya, saudara dan saya, dimanapun berada. Marilah kita menaruh pengharapan dan jangan terlalu tinggi. Apa yang kita pikirkan, kita rencanakan, jangan melampaui batas-batas kewajaran. Jangan terlalu mengandalkan pengalaman-pengalaman kita ataupun kolega atau latar belakang keluarga kita. Selalu melihat sesuatu dari banyak dimensi supaya kita tidak kecewa. Dan kita selalu melangkah dengan iman. Iman yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kiranya Tuhan menolong saudara melangkah dan terus memandang kepada Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan meminta belas kasihannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.